Halo, selamat datang di Baca Kartu bersama saya Deviani. Dan sekarang gue akan bacain untuk Capricorn di bulan April tahun 2020. Jadi langsung aja kita buka kartunya. Seperti biasa energinya pakai dari Draining Well Lenormand. Kartunya ada Tower, Garden, dan Fox. Jadi ketiga kartu ini artinya kamu terisolasi dari social life atau dari dunia luar, dan ini membuat kamu merasa dimanipulasi. Kamu merasa ada hidden agenda, kamu merasa seperti kayak dikerjain gitu loh. Ya, itu artinya jadi nanti kita buka hubungannya dengan kartu karir, keuangan, kesehatan, percintaan, kamu bagaimana? Oke. Kartu karir dan keuangannya ada apa? Kartu karir keuangannya ada Father. Kamu menginginkan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam karir keuangan kamu ini. Dan gue merasanya Father untuk kamu yang punya perusahaan atau kamu yang punya bisnis, dengan kartu Father ini, atau kamu punya perusahaan atau kamu punya bisnis, kamu merasa dengan pembatasan sosial ini membuat kamu merasa kayak ini kok kebijakannya berubah-berubah. Kamu merasa kebijakan yang dibuat pemerintah ini nggak jelas, dan ini membuat kamu merasa merasa kayak ada hidden agenda. Kamu merasa kayak ini yang benar gimana sih maunya. Jadi kamu juga bingung mau ambil kebijakannya seperti apa untuk kelangsungan perusahaan kamu maupun untuk kamu mensupport anak buah kamu yang mensupport perusahaan ini, dan supaya kamu bisa memberi makan atau memberi gaji kepada karyawan-karyawan kamu ini. Dan yang kamu seorang karyawan pun, kamu bersandar kepada pekerjaan kamu ini, kamu sangat bergantung pada bos kamu ini. Ya, di sini ada mutual antara kamu dan karyawan kamu. Jadi saling berpegang satu sama lain untuk keberlangsungan perusahaan dan juga untuk keberlangsungan hidup kamu. Dan untuk keuangannya pun gue merasanya kamu udah bocor sana sini. Kamu bocor sana sini untuk kenyamanan kamu selama masa isolasi ini. Dan gue merasanya karena semakin tidak jelas, jadi kamu di sini semakin merasa perasaan kesal karena ketidakjelasan, perasaan kesal karena kamu tuh merasa kayak seperti dikerjain, dan ya ada agenda tertentu dari yang punya perusahaan atau government ini yang membuat kamu merasa termanipulasi. Ya mungkin karena kelamaan di rumah ini kamu pikirannya jadi macam-macam. Kok bukannya kita semakin tenang, malah semakin merasa takut untuk berada di lingkungan luar. Kita jadi semakin takut untuk berpergian, kita semakin takut untuk bersosialisasi, walaupun itu juga sosialisasinya dalam online, maksudnya dalam media sosial. Gue merasa dengan kartu Father ini kamu masih harus mensupport juga keluarga kamu, atau di masa yang sekarang keluarga kamu yang mensupport kamu. Iya, masih disupport untuk keuangannya. Jadi untuk kartu apa yang harus dilakukannya apa? Jadi kartunya ada Talk to your angels. Instead of worrying, ask for divine guidance. Nah,
Talk to your angels ini artinya seperti kamu diminta untuk berbicara atau berdoa kepada Tuhan, kepada malaikat. Kamu kayak curhat sama mereka, unek-unek kamu apa yang membuat kamu jadi merasa kesel, apa yang kamu khawatirin, apa yang kamu segala macam unek-unek kamu. Atau kamu doakan supaya perusahaan kamu tetap berjalan, bahwa tidak ada PHK, bahwa bos kamu dan kamu semua karyawan sehat-sehat, dan juga kalau kamu memang masih disupport sama ayah kamu, semoga ayah kamu diberikan rezeki, semoga ayah kamu juga diberikan kesehatan dan juga rezeki, dan kamu pun juga diberikan kesehatan maupun juga rezeki. Jadi sesuatu hal yang negatif diganti ke frase yang positif. Oke, kartu guidance-nya apa? Kartunya guidance-nya ada winter. Take care of your needs. Oke, winter dua-duanya ada wolf di sini. Oke. Jadi memang di sini kamu seperti kartu waktu dulu kamu apa yang dilakukannya, daripada kamu bersungut-sungut, lebih baik kamu manage atau mengatur kebutuhan kamu. Manage atau mengatur kebutuhan kamu seperti apa? Seperti masa winter. Jadi masa winter ini kan artinya hibernasi, artinya banyak yang tadinya kamu aktif di masa winter ini, musim dingin ini, kamu banyak yang beristirahat. Dan juga biasanya sebelum winter kita kan itu bekerja keras, oke? Kita bekerja keras supaya kita waktu musim dingin ini kita nggak mati kelaparan, supaya dalam musim dingin ini kebutuhan pokok tercukupi sampai nanti mulai musim semi kembali. Jadi memang di masa yang sekarang ini kamu dituntut untuk hibernasi, dituntut untuk istirahat, dituntut untuk mendekatkan diri pada yang kuasa. Dan di sini pun gue juga melihatnya adalah solidaritas. Dan di masa yang sekarang ini kamu jadi solid, kamu jadi bisa bekerja sama dengan baik, kamu bisa saling support, dan sepertinya intrik-intrik kantor ini berkurang. Mungkin juga karena kalian jarang bertemu dan kalian punya me time. Semoga setelah wabah ini selesai pun kalian tetap solid. Oke, jadi sekarang untuk kartu percintaan yang single. Kartunya ada Atlantis. Untuk Capricorn, isu yang percintaan yang single ini ada 2 tower, ini pilar, dan ini tower. Kamu punya pendirian yang keras. Kamu itu seperti mempunyai benteng. Kamu seperti mendirikan benteng untuk tanpa kamu sadari, untuk kehidupan percintaan kamu, untuk menutupi flow kamu, untuk menutupi kekurangan kamu. Tapi di sini gue melihat perlahan-lahan tembok kamu itu runtuh. Oke, mungkin bisa runtuh karena ada 2 lumba-lumba di sini. Mungkin ada dekat sama kamu, atau mungkin ada orang terdekat kamu yang ngasih tahu kamu untuk lebih membuka diri. Kalau kamu orangnya tuh gimana, sampai mungkin sampai di umur yang sekarang kamu masih single. Dan ini juga bisa berarti mungkin ada 2 orang yang pernah singgah di kehidupan percintaan kamu, yang masih belum bisa move on. Kamu masih belum bisa move on dari kisah cinta ini maupun dari orangnya. Jadi mungkin kamu masih bergantung sama 2 orang ini. Bergantung tuh mungkin misalnya udah putus tapi kamu jadi kayak TTM-an gitu loh, TTM-an atau HTS-an. Nah, dan kamu masih belum bisa melepaskan 2 orang ini. Padahal gue pun merasanya kedua orang ini juga sudah menemukan pasangan hidupnya. Pada saat mereka mempunyai pasangannya ini, gue merasanya kamu jadi runtuh. Pokoknya gue ngerasanya kayak
runtuh atau down atau tenggelam, oke. Dan itu yang membuat kamu, kenapa ada pilar 1 di sini, kayak kamu masih berpegangan pada kisah cinta kamu sama 2 orang ini. Mungkin sangat terkesan, atau mungkin ini pernah kamu alami sebagai cinta pertama atau cinta monyet, ataupun pokoknya sangat berkesan deh sama kedua orang ini. Dan gue pun merasanya kalau ada yang deket sama kamu tuh bawaannya curigaan, kamu tuh bawaannya udah negative thinking duluan, kamu bawaannya nih orang mau ngapain, mau ngeruntuhin tembok gue, atau mungkin karena ini saking kokohnya. Dan gue melihatnya seperti rumput-rumput ini adalah penghalang layer 2-nya kamu, supaya orang nggak bisa membaca kamu, supaya orang yang ngedeketin kamu ini harus berusaha keras, supaya orang yang ngedeketin kamu ini nggak cuman pengen sesuatu dari kamu. Jadi kalau dia deketin kamu, kamu langsung berpikiran negatif dan kamu kayak langsung screening gitu, dan kamu kayak punya feeling nih orang kayak cuma mainin gue doang deh, ini orang cuma manipulasi gue doang deh. Nah, dan juga gue merasanya dengan garden ini dan rumput-rumput di sini, ada ikan-ikan di atas rumput ini, gue merasanya juga kamu masih pengen seneng-seneng. Kamu nggak pengen kehidupan sosial kamu mungkin sama teman-teman kamu atau kehidupan yang sekarang kamu jalani itu jadi dibatasi, dan kamu curiga kalau dan kamu jadinya curiga kalau misalnya kamu punya pacar kamu akan membatasi kehidupan sosial kamu. Ya, terlalu banyak ketakutan kamu, dan ya temboknya juga atau pilarnya ini terlalu tinggi. Yang kamu bangun itu secara nggak sadar itu terlalu tinggi dan terlalu kuat. Oke. Mungkin ada yang bilang sama kamu kalau kamu itu orangnya terlalu keras kepala, ataupun kamu orangnya terlalu kalau kamu perempuan mungkin orangnya terlalu straight to the point, nggak disaring kalau ngomong mungkin. Dan jadi apa kartu yang harus dilakukannya? Kartunya ada yoga. Ya, seperti biasa kartu yoga ini artinya kamu harus membalanskan energi kamu harus membalanskan cakra-cakra kamu ini. Kamu harus latihan, memang semua itu adalah harus latihan, dan kamu harus juga stretching. Kamu juga harus fokus dalam mencapai tujuan, dan yang paling penting adalah kamu harus mengatur atau mengontrol emosi kamu. Apalagi kalau yoga itu menyeimbangkan antara pikiran dan juga gerakan dan juga keseimbangan kan, supaya untuk seimbang. Dan juga kamu harus lebih rileks, jangan terlalu karena kamu takut tembok kamu ini dirubuhkan, kamu jadi orang yang terlalu talkative dan jadinya dominan. Gue jadi merasanya jadi dominan karena kamu takut tembok kamu atau pendirian kamu atau prinsip kamu itu jadi runtuh karena seorang laki-laki atau seorang wanita, dan prinsip kamu itu mungkin yang berhubungan dengan social life ini. Oke, jadi ya memang kamu harus lebih santai, lebih rileks, dan exercise. Kamu harus melatih untuk tidak berada di masa lalu, di masa kejayaan, di masa cinta-cinta yang indah kamu ini. Dan kamu juga harus membuat sejarah percintaan kamu yang baru lagi. Latihan itu membutuhkan usaha, membutuhkan niat dan tekad. Ya, oke. Tapi gue merasanya tembok kamu perlahan-lahan runtuh sih. Gue ngerasa kamu adalah tipe orang yang ya suka bersosialisasi, dan di masa yang sekarang pun mungkin tembok kamu runtuh ini karena kamu ada yang deketin kamu. Mungkin dengan social distancing ini kamu jadi lebih aktif chatting,
dan mungkin kamu banyak mencoba hal-hal baru. Intinya supaya kamu tetap aktif aja, supaya kamu tetap punya kehidupan sosial. Oke, kartu guidance kamu apa? Kartu guidance-nya ada 2. Hunter, track down your fears and desires. Dan yang kedua adalah Lady, enjoy growth and reap rewards. So ya, ini nggak perlu dijelasin lagi sih kayaknya. Seperti seorang pemburu itu kan punya target, dan juga seperti gue bilang tadi, ini seperti menganalisa, seperti melihat dengan tajam, ya, mau orang itu apa. Tapi di sini sebagai seorang hunter, musuh terbesar kamu atau target terbesar kamu adalah fear, ketakutan, dan desires kamu, keinginan kamu apa. Supaya kamu bisa menjadi lady ini yang mempunyai abundance, menikmati atau panen hasil dari latihan kamu. Panen hasil dari latihan kamu itu apa? Ya, new love, dan track down fears and desires kamu ini apa? New life. Jadi semoga kamu bisa mengatasi rasa takut kamu, dan juga kamu bisa fokus pada hal yang kamu inginkan dalam kehidupan percintaan kamu, supaya kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan, berada in a new relationship, dan menemukan kebahagiaan kamu. So ya, itu untuk percintaan yang single. Dan sekarang untuk isu yang percintaan berpasangan. Untuk isu percintaan yang berpasangan, kartunya ada male and female atau male female. Kartu male female ini adalah tentang kesetaraan gender, pembagian tanggung jawab yang sama, peran antara laki-laki dan perempuan. Gue merasanya untuk kamu yang seorang istri, kamu itu seperti berperan sebagai seorang laki-laki. Jadi sepertinya semuanya itu kamu yang handle, dan untuk kamu yang laki-laki ini kamu seperti seorang perempuan. Mungkin dalam perempuan ini maksudnya apa? Dalam perempuan ini seperti kamu mungkin kurang bisa mengambil keputusan, dan kamu sangat bergantung sama istri kamu untuk mengambil keputusan maupun untuk melakukan segala sesuatu, segala hal. Dan gue merasanya dengan kartu Tower, Garden, dan Fox ini, kenapa kamu jadi bersungut-sungut? Karena kamu sepertinya sudah lelah. Kamu sudah lelah karena social distancing ini, karena pembatasan sosial ini. Kamu jadi merasa lelah, jadi merasa bersungut-sungut. Ini kapan sih berakhirnya? Karena kamu menjalankan peran yang double. Kamu menjalankan peran yang ya seharusnya kamu menjadi seorang istri, sekarang pun kamu jadi seperti menjalani seperti suami ataupun seorang pria. Dan untuk kamu yang cowok pun kamu ngerasa seperti, ya gue ngerasanya kamu udah yang, gue merasa seperti bersungut-sungut sih. Gue merasa kamu seperti yang udah nggak tahu mau ngapain lagi, dan santai udah, kerja juga udah, dan kamu jadi kayak ngamatin kebijakan pemerintah aja. Kamu jadi kayak ngamatin kegiatan di sekitar kamu jadi ngamatin apa yang terjadi di dunia ataupun di lingkungan sekitar kamu. Dan ya, isu male dan female ini gue ngasih untuk kamu yang berpasangan lebih ke arah peran antara suami istri. Kamu ingin kesetaraan, kamu ingin keseimbangan antara peran suami istri, karena mungkin juga kalau yang kamu seorang perempuan, kamu udah ngurus anak, ngurus rumah, ngurus segala macamnya, dan ini lebih berat, kamu merasanya lebih berat di bulan April ini. Sisi baiknya adalah kamu jadi bersosialisasi, kamu jadi punya banyak waktu ngobrol dengan keluarga maupun dengan orang sekitar, maupun
Ya, karena gue ngerasanya kamu jadi mantengin berita, kamu jadi mantengin grup-grup, kamu jadi lebih kayak aktif, tapi aktifnya jadinya malah cuman jadi kayak silent reader gitu. Jadi kamu cuman kayak jadi pembaca aja, udah udah males, ataupun kamu udah nggak terlalu minat untuk komen-komen ataupun menulis hal-hal yang baru. Dan untuk kartu apa yang harus dilakukannya, kartunya ada books. You connect with your life purpose through your involvement within books. Ya, jadinya di masa yang sekarang ini kamu jadi lebih banyak baca buku. Di masa yang sekarang ini kamu jadi banyak belajar. Di masa yang sekarang ini kamu jadi banyak baca. Di masa yang sekarang ini kamu jadi, seperti gue bilang tadi, kayak kamu menganalisa. Ya, jadi di masa yang sekarang ini kamu jadi lebih kritis. Dan di masa sekarang ini pun kamu jadi ya, seperti membuka lembaran kehidupan yang baru, seperti membuka informasi-informasi yang baru. Kamu di kehidupan berpasangan kamu ini, kamu seperti sedang membaca karakter suami kamu atau pasangan kamu ini lebih dalam. Jadi kamu karena kamu jadi menganalisa segala sesuatu dan kamu semakin banyak informasi yang kamu dapatkan, kamu jadi bisa lebih mengerti atau mengenal kehidupan keluarga kamu, anak-anak kamu mungkin, atau orang tua kamu, atau mungkin saudara-saudara kamu yang tinggal serumah sama kamu. Dan mungkin juga kamu jadi belajar banyak untuk memanage atau mengatur kehidupan rumah tangga. Jadi kamu memiliki kebijaksanaan dan kamu jadi mengerti kenapa kamu punya isu kesetaraan gender dengan pasangan kamu. Ya, mungkin dengan kamu membaca karakter pasangan kamu, oh ternyata dia dulu sebelum menikah sama saya kehidupannya seperti ini, karakternya seperti ini, dan ini membuat kamu jadi semakin mengerti kenapa sifat-sifat atau karakter pasangan kamu. Dan untuk guidance-nya apa? Guidance-nya adalah Earth Guardian. Stay rooted and grounded. Earth Guardian. Capricorn ini kan juga elemen zodiaknya adalah tanah atau earth. Jadi memang di sini kamu diingatkan untuk tetap napak. Jadi diingatkan untuk kamu tetap membumi, diingatkan untuk kamu tetap jadi dengan Earth Guardian ini kamu seperti me time kamu yang baca buku ini, kamu harus tetap tenang dan fokus dalam mensupport keluarga kamu. Dan juga seperti tanah atau bumi, sekarang ini kamu lagi masa recovery. Jadi memang berhubungan dengan isu ini, isu kesetaraan gender ini, kamu seperti menabur benih baik, kamu seperti menabur atau menanamkan pengetahuan-pengetahuan baru, menanamkan pengertian-pengertian baru kepada pasangan kamu. Dan kamu jadi bisa mengatur strategi, kamu jadi bisa paham jika nanti suatu hari ada situasi yang sama, kamu udah tahu bagaimana menghandle-nya. Seperti di kartu percintaannya single ada lady, jadi enjoy growth and reap rewards. Ya, jadi tungguin aja kapan kamu akan panen untuk kehidupan percintaan kamu yang berpasangan. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Untuk kesehatan kamu ada Celtic. Gue merasanya Celtic ini seperti tower ini, sesuatu hal yang mendasar, sesuatu hal yang rooted, sesuatu hal yang mengakar. Gue melihat gambar ini seperti salib. Gue melihatnya burden
ya. Jadi kamu mempunyai burden di kehidupan kesehatan kamu. Burdennya apa? Ya, burdennya adalah kamu kelamaan diisolasi. Kamu jadi banyak menganalisa, kamu jadi semuanya tuh dikit-dikit dipikirin, dan gue merasanya kamu ada ya, kamu kayak berpikiran berat yang berhubungan dengan tanah. So it's like garden, berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan kehidupan sosial atau strata sosial. Gue nggak tahu maksudnya bagaimana, tapi gue melihatnya seperti itu. Jadi kamu ada burden dalam kesehatan kamu dan lebih ke arah pikiran, karena kalau memang kita diisolasi, pikiran kita kemana-mana, pikiran kita macam-macam, dan kamu merasa tidak berdaya. Kamu di sini merasa tidak berdaya, kamu merasa ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu ngerasa seperti diikat, kamu ngerasa seperti terisolasi, kamu ngerasa seperti tidak berguna. Ya, seperti kesehatan kamu ini berhubungan dengan mind trick. So, kartu apa yang lakukannya adalah flowers. Working with flowers opens your heart and brings blessings to others through your life purpose. Dan seperti kartu garden ini adalah kamu harus tend gardennya. Tend to garden, kamu harus merawat gardennya. Gardennya itu apa? Gardennya itu adalah pikiran kamu sendiri. Jadi kamu lebih baik menanamkan hal-hal baik dalam pikiran kamu, menanamkan hal-hal baik dalam kehidupan kamu, daripada kamu cuman mikirin atau curigaan sama orang ataupun sama organisasi atau pemerintah ataupun komunitas, ya. Daripada kamu pusing-pusing, daripada kamu pikiran negatif, lebih baik kamu membangun sesuatu hal yang indah. Mungkin bisa juga berhubungan dengan hubungan kamu dengan orang lain atau dengan sesama, membuat harum nama kamu sendiri atau keluarga kamu. Jadi daripada kamu pusing-pusing seperti gue bilang tadi, urusan masalah tanah atau ya berhubungan dengan sosial, tanah dan segala macamnya, itu lebih baik kamu membuat diri kamu, membuat hidup kamu ini lebih harum namanya, lebih baik dan lebih indah daripada kamu cuman menjalankan mind trick ini. Karena gue merasanya di sini ada yang mind trick, ya trik pikiran, okay. Ada yang sedang mengelabui kamu. Daripada kamu ikut dalam arus itu, lebih baik kamu tend your garden and tend your flowers. Jadi dia bisa bunganya bisa mekar, bunganya bisa cantik, bunganya bisa mengeluarkan harum. Gue merasanya seperti berhubungan dengan nama yang harum. Jadi untuk kartu guidance-nya apa? Kartu guidance-nya ada Medicine Mother, honor your inner knowing. Artinya adalah take action, do what you know you need to do. Seperti mother, ibu, seorang ibu itu tahu apa yang harus dilakukan atau tahu apa yang terbaik untuk anaknya, untuk keluarganya. Di sini kamu diberi wejangan, diberi pesan bahwa nggak apa-apa untuk melakukan kesalahan, ya. Terkadang memang kita melakukan kesalahan, dan nggak apa-apa juga kalau memang ada yang harus berakhir. Dalam arti kata, mungkin seperti dengan mind trick kamu ini dan flowers ini, mungkin pikiran-pikiran kamu ini harus kamu selesaikan. Pikiran-pikiran kamu ini harus kamu benahi, harus kamu tend. Dan kalau memang apa yang kamu pikirkan ini tidak sejalan dengan kenyataan, ini adalah sebuah chapter baru dalam hidup kamu, ya. Bukan akhir dari segala-galanya. Atau kamu masih ada rasa bersalah,
Ya, lebih baik rasa bersalah kamu itu kamu ganti atau kamu rubah menjadi sesuatu hal yang positif. Kamu lebih mengurus diri kamu sendiri dan lebih mengharumkan nama kamu sendiri. Gue seperti mendengar seperti itu sih. Dan kamu sudah melakukan action ya. Jadi kamu lakukan aja apa yang harus kamu lakukan, yang kamu harus tahu yang kamu lakukan. Move forward. Jadi memang kartu guidance kamu ini, ancestors kamu dan juga higher being tahu apa yang sudah kamu lakukan, dan mereka akan membantu kamu, mereka akan membimbing kamu untuk melakukan langkah yang selanjutnya. Jadi supaya kamu nggak merasa terbeban dengan kesalahan yang sudah kamu buat, supaya kamu nggak terbeban dengan mind trick ya. Dan ya, mereka akan membantu kamu untuk menjalani atau mengambil action selanjutnya. Semoga pesannya sampai, semoga resonates, bijak dalam menyikapi bacaan kartu, dan semoga hal baik akan datang ke kehidupan kita semua secepatnya dengan usaha dan juga doa. Dan sampai jumpa di baca kartu berikutnya. Bye bye.